Ini belum masuk kita ngomong tentang kesejahteraan petani loh ya. Belum. Gabah kering sawah itu 12 juta ton dari 9,5 di tahun kemarin. Berarti kan harus meningkat sekitar 3.500.000. Air ya, itu adalah sumber kehidupan. Begitu mata airnya itu kemudian terdegradasi, berarti itu ancaman atas kehidupan kita ke depan. Selamat sore Sobat Berita Jatim, kembali lagi ke preskarberitajatim.com bersama saya Ahmad Baikuni. Kali ini kita akan berbicara soal, lebih tepatnya berbincang ya soal sektor pertanian. Isu pertanian sekarang sedang kembali disentuh, diramaikan oleh pemerintah, terutama misi Presiden Prabowo sendiri juga mendorong bahwa sektor pertanian untuk kemudian bisa menjadi penopang dari ketahanan pangan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal ini kan pasti agak banyak sedihnya. Nanti soal ini apa yang akan terjadi, bagaimana yang terjadi di dunia pertanian Indonesia. Di sini sudah ada, saya panggilnya Mas ya, Boleh. Mas Ana Lutfi, praktisi pertanian, juga pemilik dari Republik Durian, yang jadi nggak sekedar, bukan sekedar pengusaha pertanian, tapi juga pengamat sekaligus istilahnya, ya saya sebutnya pengamat sebagai sektor pertanian. Jadi pandangannya nggak cuma sekedar durian, tapi juga beliau punya pandangan begitu orisinil soal dunia pertanian. Oke, selamat siang Mas Ana. Selamat siang Mas Baikuni, Assalamualaikum. Oke, Mas, kembali pada kita berbicara soal isu pertanian. Sebenarnya bagaimana sih kondisi yang sebenarnya realnya terjadi ya? Kalau kan kita ngomong ketahanan pangan, tapi kan ternyata di bawahnya untuk mencapai itu masih banyak problem. Ya, jadi saya ingin sampaikan awal bahwa sesungguhnya atau sejatinya Indonesia, Jawa Timur, kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia sampai desa itu adalah agriculture. Jadi boleh juga disebut bahwa negeri ini adalah basisnya motherland. Kekayaan tentang kesuburan bumi ini dan tanah di Republik ini memberikan tanda yang amat kuat bahwa potensi dasarnya adalah agriculture. Oleh karena itu, sebagai sebuah potensi besar, potensi yang strategis, sudah semestinya seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak-pihak yang lain, swasta, ya, terus kemudian mulai dari kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, itu sudah semestinya energinya difokuskan untuk menguatkan, membangun sektor agriculture ini, sektor pertanian. Nah, pertanian tentu itu tidak sebatas pandangan orang yang kadang parsial. Ya. Pertanian itu adalah integrasi ya dari 6 subsektor. Ya. Apa itu? Pertama adalah subsektor tanaman pangan, di mana petani itu menanam padi, kacang, jagung, kedelai. Itu adalah petani yang kemudian masuk di subsektor tanaman pangan. Pemerintah memang memberikan porsi perhatian di subsektor tanaman pangan ini. Ya, misalkan lebih banyak ini ya, beberapa kali Pak Presiden ini atas pertemuan-pertemuan dengan beberapa kepala daerah dengan menandainya dengan menanam dan memanen padi.
dengan memberikan per 15 Januari kemarin pemerintah menurut saya cukup memberikan kebijakan yang memberikan angin segar. Misalkan tentang harga gabah kering sawah kita itu dari harga 5.500 per 15 Januari kemarin itu ditetapkan menjadi 6.500 per kilogram. Dan lain-lain termasuk bantuan-bantuan alat-alat pertanian itu juga meluncur ke petani-petani kita yang masuk di subsektor tanaman pangan. Tapi saya punya angka. Saya punya angka. Mudah-mudahan angka ini itu menjadi catatan kita bersama bahwa angka itu mengatakan produksi gabah ya atas petani-petani kita itu rata-rata data mengatakan per hektarnya menghasilkan 6 sampai 7 ton per hektar. Kepemilikan lahan petani kita atas sawah itu kurang lebih 0,2 hektar. 0,2 hektar. 2.000 meter persegi lebih tepatnya. Sekitar itu. Itu data moderat dan saya menemukan sesungguhnya yang di bawah itu banyak juga gitu Mas Baikuni. Oleh karena itu saya sebut angka moderat lagi bahwa ketika kepemilikan lahannya segitu itu ya kalau ditanami padi kurang lebih dapatnya 1 ton lah. 1 ton itu kalau dengan harga gabah kering sawah 6.500 berarti 6.500.000 tuh, ya kan? 6.500.000 dikurangi ongkos produksi kurang lebih 1 juta untuk apa itu? Beli pupuk, ongkos tenaga kerja, terus kemudian beli benih itu 1 jutaan. Berarti kan tinggal 5.500.000 tuh. 5.500.000 dibagi 3 itu gimana Mas Lutfi? Karena untuk panen itu butuh waktu 3 bulan. Berarti kan hasil tadi dibagi 3 bulan berarti 5,5 dibagi 3 ketemunya 1,8 juta. Dengan angka 1,8 juta per keluarga petani dengan punya anak 2 yang sekolah kira-kira cukup atau tidak? Ya. Itu pertanyaan yang kita ajukan. Ini belum masuk kita ngomong tentang kesejahteraan petani loh ya. Belum. Ini baru kita pertanyaan berikutnya, kira-kira cukup nggak dengan duit 1,8 juta itu untuk menghidupi keluarganya yang anaknya 2 yang sekolah. Kira-kira utang atau tidak? Kalau utang kira-kira kalau petani nggak punya kolateral kira-kira utangnya ke siapa? Utangnya kalau di desa itu ke rentenir. Rentenir itu utang hari ini besok udah ditagih. Begitu. Itu potret tentang subsektor tanaman pangan. Nanam jagung pasti di bawahnya, hasilnya di bawahnya padi. Nanam kedelai apalagi. Kan begitu. Nanam kacang kadang setara dengan padi kalau pas harganya bagus. Cuma kan belum ada HET-nya. Jagung juga belum ada HET-nya, kedelai juga belum ada HET-nya kan begitu. Itu problem-problem yang mengiringi petani-petani kita yang bergerak di subsektor tanaman pangan. Nah, saya menawarkan solusi lah, menawarkan ya solusi ini atas pengalaman-pengalaman kita. Menurut pengalaman kita, petani yang masuk di subsektor hortikultura itu baru petani yang relatif punya tabungan. Karena nanamnya cabai, nanamnya bawang merah, nanamnya melon, dan sayur-sayuran yang lain. Nah, harga cabai kalau harganya di atas 60.000 di petani per kilo, itu di lahan 1 hektar ya. Kok jadi 1 hektar ya? Berarti lahannya tetap di 0,2 hektar ya. Jadi sekitar 2.000 meter. Itu ya keuntungannya tidak kurang dari 150 juta. Begitu. Itu ketika harga cabainya di atas 50
Baru-baru ini harga cabai di petani 90.000, Mas Teguh nih. 90.000. Iya, 1 kilo. 1 kilo. Nah, itu kan masanya bisa dibaca. Iya. Kapan harga cabai naik, kapan harga cabai turun. Tapi rumus kita, setahun nanam cabai terus, itu kalaupun rugi 3 kali atau rugi 2 kali, sekali untung itu sudah untung tuh, ya kan? Tapi jangan dong direspon ketika harga cabai naik, ya udahlah tanam di sekitar rumahmu, atau diresponnya ya udah kalau gitu makan jangan yang pedes-pedes gitu. Itu mestinya nggak boleh dong responnya seperti itu kan begitu. Nah, itu kembali pada subsektor horti. Ya. Belum kemudian masuk ketiga itu subsektor namanya perikanan. Iya. Ya. Nah, Ini subsektor ini paling sedikit mendapat perhatian sebenarnya. Bagaimana kemudian kondisinya seperti apa? Nah, saya menemukan data, mudah-mudahan datanya nggak salah ya. Data ini keluar dari Kementerian Kelautan dan Kelautan dan Iya. Perikanan (KKP) tahun KKP. 2022 bahwa potensi perikanan tangkap kita itu perikanan itu soalnya dibagi dua, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Budidaya, benar. Ya. Potensi perikanan tangkap kita itu di tahun 2022 dirilis oleh kementerian besarannya kurang lebih 1.313 miliar US dollar. Besar sekali. Besar sekali. Potensi loh ini ya. Potensi. Nah, atas potensi itu belum ada 1/4 yang tergarap. Problemnya ada 2. Ya, problem masih terjadinya illegal fishing dan nelayan-nelayan kita itu belum diberikan alat tangkap yang modern, semodern orang yang mengambil ikan yang ilegal tadi itu. Gitu. Jadi kalau petani kita dikasih alat tangkap yang sederhana, yang biasa-biasa aja, ya bagaimana kemudian bisa maksimal untuk mengambil potensi yang tadi itu. Sementara pelaku illegal fishingnya sudah pakai alat yang untuk bisa mendetek di titik ini berapa kapasitasnya, sampai kapan bisa diambil dan lain sebagainya. Dia punya alat untuk kayak alat CCTV begitu untuk melihat itu. Nah, belum kemudian potensi perikanan budidaya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan mencoba budidaya. Sudah ada tim ahlinya nih budidaya lobster dan udang fanami dengan air tawar. Jadi nanti pakai kolam bioflok gitu, kolam bundar itu yang pakai terpal itu diameter 3 meter itu nanti bisa menjadi media untuk bisa kita budidaya udang fanami dan lobster. Fanami ya. Ini dahsyat ini, ya. Di Jawa Timur bagian selatan itu salah satu potensi besarnya di udang fanami dan lobster. Misalkan di Blitar, saya kebetulan lahir di Blitar. Itu ada potensi benih-benih lobster yang tidak kecil. Ya. Dan cocok juga untuk budidaya udang fanami, ya. Di pesisir nanti ditambah itu konsep saya yang 5 tadi itu masuk untuk memanfaatkan sebetulnya saya ingin sampaikan ke para pihak, para pemangku kebijakan bahwa kita ingin memaksimalkan lahan pekarangan. Ya, karena desa itu terdiri dari 2, sawah dan pekarangan. Ya. Pekarangan ini yang ingin kita maksimalkan dengan 5 subsektor tadi itu. Horti, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Loh, Mas Lutfi kok ada kehutanannya? Kehutanan di di konsep kita itu kehutanan untuk menanam bahan obat herbal. Ya. Negeri ini itu tanaman atau tumbuhan untuk bahan baku herbal terlengkap di dunia. Tapi pabrik obat herbalnya yang besar di Cina, ada di Thailand kan gitu. Nah, nanti kalau ini jalan ya,
OTW jalan itu Mm-mm. nanti ada pabrik-pabrik mini yang itu dilahirkan di desa atau gabungan desa. Mm-mm. Jadi dengan konsep kita Mm-mm. tadi saya sampaikan konsep kita integrated farming. Mm-mm. Biarlah subsektor tanaman pangan bergerak, tapi saya juga punya usul kepada khususnya para pemangku kebijakan Mm-mm. bahwa Jawa Timur ini saya semalam mendengarkan langsung apa yang disampaikan Ibu Gubernur, ditarget gabah kering sawah itu 12 juta ton dari 9,5 di tahun kemarin. Mm-mm. Berarti kan harus meningkat sekitar 3 jutaan. 3.500.000. Bisakah? Ya bisa, ya. Tapi Mm-mm. harus sangat serius, ya. Harus sangat serius. Itu caranya minimal ada dua. Jadi benih-benih unggul itu harus dilahirkan. Mm. Kalau benih-benihnya sama, Mm-mm. tetap kalau itu ditanam produksinya di angka 6 sampai 7 ton per hektar dengan lahan yang tidak bertambah, walaupun Mm. disampaikan kemarin bahwa lahan untuk tanam padi kita itu bertambah. Tapi pertambahannya tidak cukup untuk menuju tambahan 3,5 juta juta ton. ton. Ya. Nah, Mm. dengan lahan yang tambah tapi tidak cukup itu bisa ditopang kalau benih yang Mm-mm. ditanam itu adalah benih-benih unggul yang kalau ditanam menjadi produksinya 10 sampai 15 ton per hektar misalkan. Nah, oleh karena itu Jawa Timur juga bisa Mm-mm. menginisiasi institusi riset Mm-mm. untuk melahirkan produk benih unggul. Idealnya memang lewat kebijakan pusat. Dulu Pak Harto pernah Mm. itu melahirkan benih-benih unggul. Begitu. Jadi ini adalah catatan-catatan Mm. kita karena begitu ngomong swasembada pangan Mas Bekuni bahwa swasembada pangan itu harus relate, harus selaras dengan agenda peningkatan Peningkatan. kesejahteraan petani. Kalau swasembada itu pangan itu tidak relate atas agenda peningkatan kesejahteraan Mm-mm. petani, terus untuk apa? Begitu. Mm-mm. Kalau hanya misalkan untuk menguntungkan segelintir orang, nanti ditanya loh di akhirat nanti. Memang ini selesai urusan ini di Mm-mm. dunia ini. Ini urusan dunia akhirat ini. Mm-mm. Begitu. Begitu Mas Bego Ya, ini. oke. Yang menarik adalah ketika kita bicara soal kapasitas produksi, terutama pada sektor ini kan pemerintah kan sedang mengenjotkan fokusnya terlalu ke tanaman pangan. Problemnya sekarang kita tahu sendiri di Jawa Timur sendiri kan, ya mungkin seperti yang Mas Ana Lutfi tadi sampaikan, memang ada penambahan kapasitas lahan. Tetapi kemudian apakah itu berkorelasi pada pertumbuhan produksi padi kan kita masih belum bisa mempertanyakan. Tapi lantas sebenarnya keseriusannya seperti apa sih, Mas? Jadi sebetulnya bermula dari eh, sebuah alur berpikir Mm-mm. yang mestinya komplit. Komplit. Mm-mm. Jadi begitu kita ngomong tentang swasembada pangan, terus kemudian peningkatan Mm-mm. produktivitas, itu mulai bisa kita lihat dari sesungguhnya politik anggarannya seperti apa. Ya. Kebayang. Jadi mulai kita bisa potret Mm-mm. postur atau politik anggaran di APBN kita seperti apa. Mm-mm. Memang kondisinya defisit, sekitar 600 triliun APBN kita. Tapi Mm-mm. begitu Pak Presiden menyampaikan tentang swasembada pangan, mestinya juga relate dengan berapa persen APBN kita itu diberikan untuk pembangunan sektor Sektor pertanian, pertanian. benar. Ya kan? Begitu juga APBD provinsi, Mm-mm. APBD kabupaten dan kota. Begitu. Mm-mm. Kalau hanya begitu dihitung dilihat cuma kisarannya 2%, 3%, kira-kira nyambung atau tidak ya begitu. Nah, itu mulai Mm-mm. akan terlihat dari situ. Seriuskah atau narasinya yang serius? Mm-mm. Harus dibedakan lah ya.
Jadi keseriusan atas narasi-narasi yang Mm-mm. sudah tergambar sedemikian rupa itu mesti dibarengi dengan kebijakan politik anggaran yang punya keberpihakan terang terhadap sektor ini. Karena ini kan ada problem-problem serius Mm-mm. eksternal, mulai dari perubahan iklim, pemanasan global. Mm-mm. Saya sampaikan di kesempatan kali ini, Pak Prabowo, Bu Khofifah yang saya hormati, bahwa ada fakta bahwa sumber-sumber mata air kita itu sejak saya dulu di DPRD provinsi sudah sempat sampaikan kepada Pak Dekarwo pada waktu jadi gubernur, Pak D, bahwa kita ini punya problem serius loh ya. Mm. Apa itu? Problem terkait dengan terdegradasinya Sumber sumber-sumber mata mata air air kita. kita. Nah, di Jawa Timur ini kan ada 3 das. Das Brantas, Das Solo, dan Bengawan Das Solo. Madura Sampean. Ya. Itu hampir semuanya itu posisinya sumber-sumber mata airnya terdegradasi. Mm-mm. Ya. Nah, oleh karena itu saya juga usul ini. Karena ini hal yang kalau bahasa Jawanya itu punjeranya loh ini, Mm-mm. punjeranya ini. Itu pokoknya ini. Kalau pokoknya tidak direhabilitasi dan direstorasi, bagaimana kemudian kita ngomong selanjutnya ngomong tentang menanam, terus kemudian swasembada pangan. Kan kalau punjeranya tidak dicarikan solusi, tidak ada langkah-langkah konkret di dalam restorasi dan rehabilitasi, kan juga nggak relate Nggak lagi legit. ini, ya kan? Oleh karena itu, usulan dan pikiran saya, dan saya sedang bersama teman-teman pecinta Mm-mm. lingkungan, aktivis lingkungan di tingkat desa dan sebagainya sedang mm, golek beli, Ya, mencari mata air. mencari mata air itu untuk Ya. kemudian, loh, ini kunci. Boleh target antara misalkan waktu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu ada program bikin sumur, Hmm. ya, boleh, senang kita. Mm-mm. Tapi itu kan solusi sementara. Sumur itu yang kemudian dibor Gali. bisa 100 meter, itu masih ada airnya sekarang. Tapi kalau sumber-sumber mata airnya kemudian tidak lagi hidup, sumur itu Akan mati lama-lama juga. mati juga kan Iya. gitu. Mm-mm. Oleh karena itu, marilah kita lakukan tadi itu, nyari solusi Mm-mm. yang strategis dan itu pun jerahnya Mm-mm. digolei. Ini loh sumbernya utamanya ini loh. Kalau kita ngomong tentang apa namanya swasembada pangan Pangan. dan lain sebagainya. Air ya itu adalah Sumber. sumber kehidupan. Begitu mata airnya itu kemudian terdegradasi, berarti itu ancaman atas Depan. kehidupan kita ke depan. Begitu. Mm-mm. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang harus kita pilih yang itu strategis, Mm-mm. yang setengah strategis, Mm-mm. dan yang kurang strategis Mm-mm. janganlah, ya kan? Iya, karena akan menghabiskan energi saja kan. Iya, Tidak kan ada gitu. hasilnya. Oke. Jadi tadi mulai dari politik Heeh. anggarannya sampai memilih hal-hal yang paling strategis, setengah strategis. Yang nggak strategis Mm-mm. kita tinggalkan aja deh, Mm-mm. ngabisin uang, ngabisin Mm-mm. energi, ya kan? Itu kita harus mulai memilih begitu kalau kita mau ngejar Vietnam, ya kan? Mm-mm. Karena kalau bicara tentang produksi beras itu nomor satu Cina, 144 juta ton per tahun. Berikutnya India, 123 juta ton per tahun. Indonesia tahun 2024 kemarin Mm-mm. itu angkanya 30 juta ton tahun. Itu 100 dengan 140 saja udah jauh banget dengan India. kita masih kita ini harus jujur deh, harus jujur. Jadi harus mulai dengan kejujuran, Heeh. dengan dan bekerja dengan Heeh. hati, ya kan? Iya. Jadi eh, eh, citra Heeh. citra pencitraan boleh, tapi jangan mengedepan lah, Mm-mm. ya kan? Kasihan rakyat, kasihan petani kita. Petani
itu bisa menjadi profesi yang keren dan amat keren kalau proporsi tadi itu proporsional. Sementara ada petani yang juga yang profesinya petani tapi dia tidak punya lahan. Toh kondisinya akan menjadi semakin, istilahnya kalau kita ngomong kesejahteraan ini akan lebih parah lagi ya. Iya. Kalau kemudian tidak ditopang oleh kebijakan yang berpihak, kecil tambah kecil, tambah kecil,